Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Salatu wassalamu ala miftahi sa'adat nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin Sayyidi Sadat wa ala alihi wa sahbihi alladhina syubbihu bil anjum bis samawat wa man tabi'an bi ihsan ala manarid dhuhuri wa sa'at ma ba'd. Para ibu sekalian, jamaah Masjid Ta'lim Masjid Al-Ikhlas, semoga semuanya panjang umur, sehat dan afiat, dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pagi ini tiada intinya Allah berikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk bersama-sama belajar ilmu demi menata kehidupan kita di dalam beribadah agar terarah dan benar sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pelajaran kita hadis 11 ya. Babul wasiyah ya. Iya. Wasiat. Babul wasiyati bin nisa. Pesan-pesan terhadap wanita. Istri mananya ya. Berarti kalau ada pesan-pesan ini suaminya cepat dekat lagi meninggal berarti ya. Benar enggak? Babul wasiyati bin nisa. Bab wasiat terhadap para istri. Berarti yang mewasiati siapa? Suami. Berarti dikit lagi meninggal gitu kan ya? Hingga ini babnya. Kenapa nggak ada pesan-pesan istri terhadap suami nih? Kok ini kok pesannya kok? Berarti yang banyak meninggal duluan siapa? Pergaulilah mereka, yaitu para wanita, para istri dengan baik. Mananya? Jadi suami harus jadi suami yang baik, penuh pengertian, ya kan? Penuh pengertian, memuji-muji, ya kan? Di alam-alam, cantiknya si istriku, sekalian udah peot juga misalnya. Enggak kasih peot jangan. Cantiknya. Putihnya istri saya ternyata hitam, gimana kira-kira? Penghinaan gak tuh? Medek ya? Medek. Pengertian, menghargai, masakin, nyajiin makanan. Terus suami yang baik begitu tuh. Sajiin, ibu pakai baju apa, mau ngaji pagi ini kemis, jilbabnya warna apa, baju warna apa, bapak mau siapin nih, sendalnya pakai yang mana, Sarapan pagi ini mau sarapan apa enggak, puasa apa enggak, kalau enggak saya beli nasi uduk situ depan. Pakai apa? Pakai telur, pakai tempe, gorengan.
Seneng nggak begitu begitu misalnya? Lama-lama pintu nggak muat masuk ke gemuk apa sih? Ya, Masya Allah, luar biasa suami. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Dan kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil seadil-adilnya antara banyak istri. Tenang aja ibu nih, jangan. Jadi orang bilang adil itu punya banyak istri, nggak mungkin kata Allah. Pasti ada yang paling dicintain salah satu. Semua cinta, namun ada satu orang yang paling dicintai, paling istimewa bagi. Ya, di hati itu nggak bisa adil. Maka jangan sok pengen kawin lagi, karena kalian tidak mampu untuk berbuat adil. Jangan pakai niat ibadah, kawin lagi niatnya kan ibadah. Bilang aja ganjen. Kalau seneng nggak apa-apa, jangan dipraktekin aja ya Bu ya. Kan wajar, manusiawi ya Bu ya, normal. Laki-laki seneng wanita itu normal. Ada wanita cantik, lirik-lirik dikit, mayan kan Bu? Daripada nggak dapat sama sekali. Nggak apa-apa, jangan misalnya bapaknya noleh lagi di mobil, jangan gitu, biarin aja. Yang penting kan nggak dijalanin kan. Ini kadang-kadang mohon maaf aja ya, baru suami yang lirik dikit aja. Apa sih itu? Matanya, oh ya. Lehernya diputer. Bener nggak itu? Ada begitu bener, belum lirik dikit. Biarin itu, ya. Ya. Thread itu nggak apa-apa kan, hadiah kan? Ya. Daripada dipraktekin beneran kan mendingan gitu aja, biarin, yang penting nggak kenyataan. Ya. Lumayan. Lumayan. Ngotorin bukan nyuci mata. Ngotorin mata Bu Des, bukan nyuci. Ya Allah ya Karim. Walau harastum, sekalipun kalian berusaha keras gak bisa. Maka untuk itu fala tamilul kullal mail. Jangan menonjolkan kecenderungan banget di depan istri. Kalau istrinya banyak, jangan menonjolkan banget sikapnya itu cenderung buat masih A sama si B misalnya. Di hati aja lebih cinta, tapi yang lahir gak boleh menonjolkan tuh, nyakitin namanya. Nyakitin gak itu? Nyakitin. Orang suaminya ngelirik aja gak di madu aja nyakitin, apalagi di wayu atau di poligami, dan cenderung salah satunya lo nyakitin lagi. Sebab hidup itu prinsip kita tidak boleh nyakiti orang lain. Jangan kita nyakitin, termasuk istri suami, termasuk anak orang tua anak, teman tetangga. Nyenengin itu loh Bu. Jadi misalnya ibu ngasih berita, wah tadi di sana ada ini. Saya udah tahu. Jangan gitu jawabnya. Oh iya ya gitu. Kadang-kadang dikasih tahu berita, jawabnya apa? Udah tahu. Jangan bilang udah tahu, pura-pura enggak. Nyenengin. Gitu ya Bu ya.
Suaminya ngasih tahu, Bu, tadi di sana ada kebakaran. Mama juga tahu, masa kasih tahu. Jangan gitu. Oh iya ya. Padahal dia udah nonton di YouTube kan, udah tahu duluan. Tapi jangan bilang udah tahu. Nyenengin itu loh, Bu. Bisa nyenengin. Coba nyenengin. Satu pelajarannya misalnya. Ibu, pelajarannya bab baru, babul wasiat terhadap wanita. Ya, udah tahu. Jangan gitu. Oh itu ya Bapak, padahal udah tahu duluan dia. Ibu pernah dikasih tahu, udah tahu, udah tahu, belum bilang, pernah nggak? Wah itu nyakitin itu Bu, nyakitin. Ya, Bu, lawaknya ada di bawah itu, ditutupin, udah tahu. Jangan. Oh iya Pak ya. Maaf ya Bu, masakannya keasinan. Ya tahu, emang begitu lagunya. Soal masak asin mulu. Jangan Bu, nyakitin banget itu Bu. Ya Allah, udah dimasakin capek-capek ngomongnya. Kadang-kadang suami juga bawel juga, dimasakin capek-capek istrinya gitu ya. Masak nggak pernah keasinan, pasti keasinan. Tahu mikirin apa tahu? Ya jangan begitu. Nggak boleh gitu. Ya. Yang bilang biar yang masak aja. Maaf ya Pak, keasinan. Nggak apa-apa. Tinggal nambahin air. Ya kan? Tambahin air, dipanasin lagi kan udah enak kan? Maaf Pak, kurang pedes. Tinggal nambahin cabai. Ya kan? Kurang asin tinggal nambahin. Selesai. Ya. Dimasakin lauk nggak selera. Jangan bilang nggak selera, jangan makan aja enak. Nabi itu begini ya Bu. Nabi itu kalau makan itu enak banget bagi orang, bagi istri, bagi orang. Ada sahabat Nabi makan bagi. Suatu saat Nabi makan diem aja nggak mau bagi-bagi. Kalau Rasulullah tuh tumben gak bagi-bagi, kan nawar-nawarin. Ya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah kenapa sih gak bagi-bagi bisa nawar-nawarin gitu? Iya, yang saya makan tadi asem banget. Takut kamu gak doyan gitu, terus ngina makanan. Biasanya kalau asem bilang apa Ibu? Sebang ya Allah, gak boleh itu seperti itu. Terutama kalau lagi namu, ya tuan rumah nyajiin jeruk apa namanya di depan taruh piring makan asem, iya asemnya, jangan gitu, diam aja, itu nyakitin Bu, bener deh, inggung perasaan. Ibu pernah begitu bilang asem di depan di tempat orang? Pernah nggak? Jujur dong. Sekarang ibu deh misalnya ada bilang keasin apa keaseman asam gitu ya, ibu gimana perasaan? Jelas. Ya Allah. Batadaruhal kemu'alaqah. Kalau kalian cinta menunjukkan cinta salah satu, lebih mencintai salah satu istri, jangan menonjol. Sehingga seakan-akan yang satu diurusin kagak, dicerai enggak, dibiarin aja itu, nggak tengok-tengok, kan keanginan Bu, kan keanginan tuh saya, sian ya Allah, mentang-mentang udah tua ditinggal. Ada Bu, mohon maaf ya, kiai punya istri sehari semalam di rumah istri muda ya, kiai loh Bu. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan jika kalian berbuat baik dan bertakwa maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya kita ini
jadi orang hidup damai-damai aja, baik-baik aja. Nggak usah kono gini, nggak usah begitu maksudnya ya. Usah. Sebab begini Bu, hakikatnya orang hidup itu, kita hidup ini sebenarnya statusnya sebagai apa sih Bu? Sebagai pemilik, ini punya saya, atau apa namanya, merantau, atau sedang mampir minum, atau ngontrak, atau sebagai tamu. Yang mana kita ini? Pemilik jelas enggak, yang miliki semuanya siapa? Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Surah Yunus ayat 55. Jadi segala sesuatu di langit dan bumi hanya milik Allah. Berarti kita sebagai apa? Kata Nabi, kun fid dunya ghoriban aw abiru sabilin. Status kita di dunia satu, sebagai orang perantau. Bu, status kita di dunia sebagai satu, banyak statusnya. Satu, orang merantau itu pulang nggak kira-kira? Pulang. Bepergian pasti pulang. Yang kedua, hanya lewat, sebagai orang yang melintas. Melintas itu sambil jalan apa berhenti? Berjalan, tetap jalan. Ya. Yang ketiga, sebagai tamu. Wa kunu fid dunya adhiyafan. Kita di dunia status kita sebagai yang namanya tamu itu mesti jaga akhlak, jaga diri, jaga etika. Apa yang disajikan diterima, dimakan, yang enggak disajikan jangan masuk dapur sendiri. Tamu ada enggak yang ratak di dapur? Biasanya tamu udah apa? Udah conggah ya, udah apa namanya? Saking deketnya ngeratak dapur. Ada makanan apa ini? Nanya. Enggak ada yang lain. Itu bukan tamu namanya itu. Apa yang dikasih ya dinikmati. Jadi tamu jangan lama-lama. Kita tamu Allah di sini di dunia ini dah. Ya paling cepat 63, paling lambat 100 tahun. Kalau diizinkan tuan rumah ya lebih dari 100 ya alhamdulillah. Yang penting tamunya nggak ngerepotin, mananya sakit ya pulang-pulang ya. Ya. Nah maka kita ini jadi orang baik-baik saja, karena toh yang kita bangun bisa jadi nggak kita tempatin. Ada orang bangun rumah bagus banget, ternyata nggak bisa nempatin. Karena apa Bu? Karena habis usianya, selesai. Dia harus full. Ya, ngapain orang merantau bangun-bangun? Ya kan? Yang bagus-bagus. Ngapain lewat bangun-bangun? Makanya tamu bangun, repot-repot bangun. Yang kalian bangun bisa jadi kamu tinggalkan, gak kamu tempatin. Yang kamu kumpulkan bisa jadi gak bisa dinikmatin. Ngumpulin ono, ngumpulin ini, ternyata mati.
Yang kalian harapkan bisa jadi enggak mendapatkan. Maka hidup baik-baik saja, apa yang ada kita terima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dila'in atau min dil'in wa inna a'waja ma fis dhul'i atau dila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khaira atau fastausu bin nisa'i muttafaqun alaih. Baca apa? Dibaca silakan. Iya, artinya baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpesan-pesan baiklah kamu sekalian terhadap wanita, karena sungguhnya orang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Oleh karena itu, bila kamu memaksa dalam meluruskannya, maka akan hancurlah ia. Dan bila kamu tinggalkan, maka ia akan bengkok selama-lamanya. Maka berpesan-pesan baiklah terhadap wanita." Riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Ini berarti begini ya, dalam hidup rumah tangga itu yang banyak membutuhkan nasihat itu is betul apa enggak? Menurut hadis ini loh Bu, kan yang diperintah nasihatin siapa? Yang diperintah nasihatin yang dinasihatin siapa? Berarti yang banyak melakukan kesalahan siapa? Yang banyak melakukan ngambek siapa? Sadar itu? Sadar enggak? Yang sering marah siapa? Begitu ya? Betul apa enggak? Saya sih suami enggak tahu masalahnya. Ya. Nasihatinya baik-baik. Sebab begini Bu, nasihatin istri bukan ibu-ibu sini. Itu juga hanya nasihat, gak pakai duit, gak mempan. Halo. Kadang-kadang suami nasihatin istri gak pakai duit, gak mempan. Malah dibalikin, kalau ceramah jangan sini. Betul apa enggak? No, di masjid khutbah di sini. Duit. Bukan ibu-ibu loh Bu. Ini ada orangnya bener kok di luar begitu tak. Ya. Jadi malah sebaliknya, yang nyeramain malah istrinya akhirnya. Yang nasihatin malah istri. Jadi suaminya dianggap tunggak. Tunggak itu apa? Tunggak apa Bu? Jadi makanya nasihat itu satu. Dan hadis ini banyak pelajaran untuk kita. Satu, betapa pentingnya nasihat, baik kepada suami, terutama kepada istri. Dua-duanya perlu nasihat, tapi terutama kepada istri. Ini hadis. Nasihat itu penting. Yang kedua, nasihat itu akan bermanfaat bila yang nasihati mengamalkan terlebih dahulu. Betul apa enggak? Nasihat itu akan mempan kalau yang nasihati mengamalkan terlebih dahulu. Kalau tidak, dijawab apa? Pret. Jangan ditulis itu pret, jangan. Tulis pret lagi. Ini keterangan aja tadi. Jadi nasihat itu
Yang menasihati mesti mengamalkan terlebih dahulu. Ya. Yang ketiga, nasihat itu perlu waktu yang tepat, momennya tepat. Dah, waktunya kapan? Kira-kira ibu butuh nasihat tuh kapan? Ayo. Apakah mau tidur atau bangun tidur, apalagi masak, atau lagi awal bulan, atau lagi banyak duit? Perlu waktu bu, nasihat itu. Ya, lagi sono sini susah, mau beli ini susah, nggak ada, beli cabai nggak ada duitnya, beli bang ada duitnya, ya kan? Kan bawang sekarang kan setengah kilo 25.000, ya kan bu? Betul apa enggak? Ini udah turun, kemarin naik bu, kemarin tinggi, sekarang udah turun. Bener nggak bu? Lah saya nanya ini bener apa enggak? Nggak tahu hari ini. Kemarin itu beberapa hari yang lalu setengah kilo itu apa? 25.000. Saya bilang kok mahal pak? Bu, pak. Karena udah naik pak, udah nutup kalau Pak Haji kemarin lebih tinggi lagi. Ya udah. Saya juga begitu juga kalau belanja bu, kayak perempuan gitu, kok mahal gitu, padahal nggak langsung beli nggak nawar sih, nanya kok mahal sih, nggak nawar ke ibu. Bedanya kan nawar kalau ibu itu nanya kok mahal dan nawar, kalau saya nggak, kok mahal pak? Iya Pak Haji, ini udah turun gitu. Oh gitu. Tahu waktu, apa susah dinasehatin, waktunya enggak lagi marah dinasehatin. Masya Allah. Kagak tahu orang capek. Enggak tahu orang enggak tahu waktu sih suami, dasar kamu, salah sendiri. Nasihati enggak tahu waktu. Lu kalau punya duit banyak nasihati, pasti mempan itu. Mempan. Orang ada di bini istri marah-marah banget. Begitu ngerokatan, apa ini? Wah, langsung ketawa. Belum dinasehatin udah ada nggak begitu bu? Yang jelas gak ibu-ibu ini bukan lah ya. Ya. Selanjutnya pelajaran keempat ya. Secara normal suami itu lebih memiliki kesabaran, mengendalikan hawa nafsunya, menahan diri, dan banyak berpikir sebelum bertindak, dan banyak berpikir sebelum bertindak. Sedangkan istri secara normal itu lebih mengedepankan nafsu, perasaan, dan emosi. Secara normal loh bu, maknanya bisa jadi sebaliknya. Mudah-mudahan ibu sebaliknya, artinya apa? Yang normal, yang ibu-ibu itu banyak sabarnya, banyak menggunakan akalnya, pikirannya, nggak menggunakan perasaan. Mudah-mudahan begitu ibunya. Tapi secara normal itu suami. Tapi tidak sedikit suami yang tukang marah, dikit-dikit marah, ya Allah. Istrinya sabar. Ada nggak begitu bu? Seperti ibu-ibu majelis taklim Al-Ikhlas dan indah ini. Ya bu ya. Surga, ahli surga.
Wa fi riwayatil Muslim innal mar'ata khuliqat min dila'in lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha wa fiha awajun atau iwajun yang benar. Wa idza dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha tolaquha. Silakan Bu. Artinya baca. Dalam riwayat lain dikatakan, orang perempuan itu seperti tulang rusuk. Bila kamu memaksa dalam meluruskannya, maka berarti kamu menghancurkannya. Dan bila kamu hanya ingin bersenang-senang dengannya, maka kamu bisa merasa puas, tetapi ia akan tetap bengkok. Dalam riwayat Muslim dikatakan, sesungguhnya orang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tidak ada jalan yang tepat bagimu untuk meluruskannya. Bila kamu hanya ingin bersenang-senang dengannya, maka kamu bisa merasa puas, tetapi ia tetap bengkok. Dan bila kamu memaksa dalam meluruskannya, maka berarti kamu menghancurkannya. Dan hancur itu berarti cerai. Ini jadi wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang paling atas. Yang paling tulang rusuk kan pendek, panjang-panjang ya. Yang paling melengkung yang mana? Yang atas. Ini nih. Apa namanya? Iga Bu. Ibu tahu iga sapi enggak? Oh. Yang paling melengkung yang mana? Yang dekat leher. Makanya ibu-ibu kalau marah sampai seleher. Bener loh Bu. Sampai seleher. Yo. Saya nggak bisa bayangin ya, suami udah kurus, krempeng, hitam, diomelin terus tak ada henti. Ya Allah, dengernya rasanya saya bersyukur kepada Allah ya, saya nggak pernah diomelin sama istri. Ya Allah. Ibu begitu juga Bu, ngomelin sampai seleher. Enggak kan? Jangan. Kesian kita cepat mati repot. Jangan. Jadi tulang iga atau tulang rusuk yang paling atas. Walan tastaqimu laka ala tariq. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Kalau kamu meluruskan jangan satu jalan, jangan satu cara. Jangan satu cara. Nasihat suami juga jangan satu cara. Suami nasihatnya jangan satu cara. Cara ini gagal, cara yang lain. Jaga kemana. Kalau cinta mah gampang cinta. Cuma bertahan kok enggak. Betul enggak? Cinta mah gampang. Tapi bertahannya cinta itu loh sampai mana itu? Sampai maut. Ya Allah. Marah-marah dikit wajar. Ya, kalau marahnya karena Allah. Wajar. Manusia. Ya. Kalau kita lagi kita nasehatin kok marah berhenti. Kalau diterusin patah itu. Mananya patah itu cerai. Ya, patah itu cerai. Jangan sampai cerai. Sebab prestasi setan yang dianggap oleh ratunya, oleh rajanya, oleh iblis itu bisa memisahkan antara dua pasangan, dua kekasih. Setan sangat senang kalau iblis sangat senang kepada pasukannya yang disebar kemana-mana kalau bisa antar manusia
terutama antar mukmin, antar pengurus masjid, antar jamaah masjid, itu cekcok saling menyalahkan tuh setan dikasih penghargaan oleh iblis. Sebab iblis bersinggasana di lautan, tiap pagi menyebarkan pasukan, diutus goda orang-orang. Kalau belum memisahkan, membuat orang ribut, cekcok, saling menyalahkan, tidak dianggap oleh iblis dan tidak dikasih penghargaan. Tuh. Makanya jadi Islam itu menganjurkan untuk bersatu suami istri, antar suami istri, dan bersatunya antar umat Islam. Ini kadang-kadang ya Allah, sama-sama muslim, sama-sama Tuhannya hanya Allah, sama-sama sholatnya 5 waktu, sama-sama hajinya di Mekki Ka'bah, sama si Mekah, sama-sama masjidnya sama, sunnahnya sama. Tapi yang satu bilang yang masuk surga hanya kelompok ini yang ngikutin madhab salaf, yang enggak neraka. Loh. Kalau neraka surga itu hanya kelompokmu saja, nanti surga itu kosong, sia-sia. Mestinya kita berdoa begini, semoga semua siapapun, apapun kelompoknya, apapun organisasinya, mudah-mudahan semua kita ini yang salah diampuni oleh Allah, yang benar diterima Allah, kita sama-sama masuk surga. Mestinya begitu bang, bukan klaim masuk surga sendiri. Justru kita khawatir nanti kamu malah masuk neraka lebih dahulu. Naudzubillah, jangan. Kelompok ini masuk surga, kelompok ono masuk surga. Ya, kita ini hidup cuman berijtihad, berusaha. Ibu-ibu itu ngikutin Imam Syafi'i orang salafi, orang salaf. Berarti kita termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Ada yang ngikutin Imam Hambali, beliau juga orang salaf, yang ngikuti juga surga. Jadi surga itu menentukan bukan kita, bukan neraka juga bukan kita. Kalau menentukan kita, orang lain gua belakangin. Ya, yang saya duluin keluarga saya dulu. Kayak bantuan BLT gitu, bantuan apa diserahin sama pimpinan wilayah, RT misalnya, yang dapat saudaranya doang, yang lain enggak. Kalau surga seperti itu, waduh repot. Sama-sama tidak ada orda. Kita nggak punya orda, kelompok lain nggak punya orda apa bu? Orang dalam. Dan kita juga tidak akan ditunjuk oleh Allah sebagai panitia, karena kita ini suka bohong, suka enggak yang ditunjuk sebagai panitia cuman malaikat. Betul apa enggak? Kita berdoa salah sedikitnya semoga diampuni siapapun, yang penting jangan pada bertengkar. Ini di masjid nyala-nyalain orang mulu. Ini salah, yang bener gua, iya dah, jangan. Ya, bersatu lebih disenangi Allah. Maka ada 3 hal yang Allah ridho. Ada 3 hal yang Allah ridho. 1, kalian menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Kalian menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Ini kata Nabi. Yang kedua, bertegang teguh dengan agama Allah, tidak berselisih. Tidak berselisih.
Yang ketiga, menasehati para pimpinan. Nasihati, ngasih masukan kepada pimpinan yang salah. Seperti gini hari misalnya rakyat pada susah, kok DPR mau naik gaji, terus ketawa-tawa joget-joget saking senengnya. Hatimu di mana? Dinasehati pimpinan, Pak, jangan dinaikin ya, rakyat pada susah, misal ya. Jangan bilang guru sebagai beban negara, jangan. Guru sebagai beban negara, jangan. Emang guru apain? Ya, bebannya di mana? Pok siapa? Pok. Lo bilang guru sebagai beban negara. Yang mana, Pok? Guru sebagai beban negara? Bukan para penggarong-penggarong yang beban negara. Guru di mana? Bebannya di mana? Ini dengan kata lain tidak usah belajar. Kan ijazah bisa dibeli. Jadi gitu artinya. Gak usah belajar, cukup ijazah, gak usah belajar. Karena kalau belajar ada gurunya. Gurunya beban negara. Kalau gitu gak usah belajar, nanti ijazahnya dibikinin bukan. Jangan nyinggung, gak boleh. Ya. Nanti ijazahnya dibikinin deket Matraman gitu. Jangan bilang di Pramuka, jalan Pramuka, jangan dengan pasar Pramuka. Nanti dibikin dekat Matraman. Beda. Ada gak menteri yang bilang guru beban negara? Ngomong langsung loh. Berarti kalau beban ya udah jangan belajar. Belajar harus ada gurunya. Gak usah sekolah, gak usah belajar. Ijazah mah gampang. Ini asli beli bener. Misalnya yang sono-sono. Wa an Abdillah bin Zam'ah radhiyallahu anhu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtubu wa dzakara an-naqata walladhi aqaraha. Faqala Rasulullah SAW idhim ba'ata ashqaha imba'ata laha rajulun azizun arimun mani'un fi ratihi thumma dhakara an-nisa fawa'adha fihinna faqala ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal 'abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yawmihi thumma wa'adahum fi dhahkihim min ad-dara'ati wa qala lima yadhhakukum mimma yaf'alu muttafaqun alaih. Cakep ini, Masya Allah. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu bahwasannya ia mendengar Nabi Muhammad SAW berkhutbah dan menyebutkan tentang pemuda mukjizat Nabi Soleh dan orang yang membunuhnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, di mana bangkit di antara mereka itu seorang laki-laki yang sangat kuat dan gagah perkasa serta sedang kaumnya. Kemudian beliau menyebut-nyebut tentang wanita, yaitu beliau memberi nasihat tentang bergaul dengan wanita, di mana beliau bersabda, salah seorang di antara kamu sekalian ada yang sengaja memarahi istrinya, bahkan sampai memukulnya seperti memukul budaknya. Kemudian kemungkinan pada malam harinya ia tidur bersama istrinya. Kemudian beliau memberi nasihat kepada para sahabat tentang ketertawaan mereka karena ada kendut, di mana beliau bertanya, kenapa salah seorang di antara kamu sekalian mentertawakan sesuatu yang ia sendiri juga berbuat
Iya. Ini hadis banyak pelajaran. Yang pertama, seorang suami meskipun memiliki tenaga yang kuat, badan yang kekar dan gagah, dan tidak diperbolehkan untuk sewenang-wenang terhadap istri, meskipun uangnya banyak. Tantang dia kuat, badannya kokoh, gagah, ya, tidak diperbolehkan untuk sewenang-wenang terhadap istri meskipun duitnya banyak, apalagi nggak punya, gayanya kayak preman, duit kagak gablek, galaknya minta ampun. Udah pengen minta cerai juga, minta cerai takut gua gak laku lagi. Gak minta cerai udah empat banget gitu loh. Jangan suami, ya, jangan sewenang-wenang terhadap istri, ya. Sebab istri itu sekuat apapun tenaganya tetap lemah. Hanya ngomong yang gede. Benar apa enggak? Ngomongnya selebar jagat, sering ditambah-tambahin, ya kan Bu? Tapi tenaganya ringkih, nggak punya tenaga. Pegang tangannya udah nggak bisa berdaya. Bener nggak Bu? Itu istri tuh biar ngomongnya gini, tapi nggak punya daya dia, nggak punya daya. Betul bukan Bu? Maka jadi suami jangan sewenang-wenang. Dah. Yang kedua, sangat memalukan bagi suami yang sering memukul kepada istrinya dan menghajarnya, tiba-tiba di malam hari ditiduri. Apa itu tiduri? Ditidur? Senang, nggak malu. Malam ditiduri, siang digalaki. Suami model apa kau? Lah kalau dipaksa, diperkosa, diikat mau nggak mau. Apa sih dayanya perempuan, seorang istri? Asal tangannya diikat, dua kakinya diikat, udah nggak berdaya, tinggal apa? Locotin. Jadi sangat memalukan seorang suami siang galakin istri, malam tidur. Suami model apa itu coba? Tak beradab. Padahal sila yang keberapa itu? Yang beradab sila keberapa Bu? Nah, 5 ada sebagai sila Indonesia dong. Kerakyatan yang dipimpin, kebijaksanaan dan perwakilan berapa? Yang keempat ya? Gimana bunyinya? Kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan. Kalau ada apa-apa dimusyawarahkan, jangan main tabok. Gitu loh. Jangankan ngamalin Al-Quran, Pancasila diamalin udah peng-pengan udah bagus. Karena isi Pancasila ini dari Al-Quran. Makanya kalau mengamalkan Al-Quran pasti mengamalkan Pancasila, mesti. Tapi kalau makan hanya Pancasila belum tentu
Quran. Karena apa? Tapi itu dirancang oleh para tokoh negara dan agama, satu para kiai, bahwa isi Pancasila ini sangat-sangat bagus. Yang bijak, jangan asal tabok, asal tangan bertindak, jangan asal bertindak, dimusyawarahkan terlebih dahulu, semua bisa diselesaikan. Malu. Selanjutnya nomor berapa? 4 ya? 3. Nomor 3. Pelajaran dari hadis. Tidak diperbolehkan bagi pasangan dua insan yang berpasangan, apa artinya? Suami istri, tidak diperbolehkan bagi suami istri untuk mentertawakan kejadian yang secara lahir memalukan. Padahal itu satu nikmat dari Allah. Tidak apa tadi? Diperbolehkan bagi suami untuk mentertawakan sesuatu yang memalukan secara lahir, padahal hakikatnya itu nikmat dari seperti apa itu? Seperti tut. Apa sih? Saya ulang lagi. Tidak diperbolehkan bagi suami istri untuk mentertawakan pasangan sesuatu yang terjadi yang secara lahir tapi padahal hakikatnya apa? Itu nikmat dari Allah, seperti paham gak ini? Misalnya ini kan ke hadis ini begini, Nabi nyebut-nyebut ceritanya istrinya kentut, ditertawain sama suami. Boleh gak itu? Gak boleh. Gak boleh. Itu memang memalukan sih secara, cuman hakikatnya nikmat dari. Coba kalau gak bisa kentut, sakit gak itu? Tahu daerah belum pernah ya. Masya Allah. Ada cerita namanya ya Al-Asom, ulama Hatim Al-Asom, Asim kan, Al-Asom, Asim Al-Asom. Jadi ada seorang wanita belanja kepada seorang ulama yang dagang. Ya, kebetulan pas nawar lepas itu kentut mananya. Ya, sambil nanya tapi sambil apa Bu? Ibu nanya apa gitu? Itu harganya apa? Harganya ini berapa Pak? Gitu. Oh, harganya berapa? Maaf ya saya kurang tapi denger. Padahal dia denger kan pura-pura budet. Oh, berarti anggapnya wanita tadi. Oh, kalau gitu itu Pak Kiai gak denger tadi budet. Ya. Jadi maknanya apa kalau ada orang kentut pura-pura budet. Temennya kentut kenceng banget. Misalnya kenceng banget gak ketahan. Dia malunya setengah mati. Yang satu tadi nggak ada ketahan, nggak ada apa,
malah bingung gitu. Apa sih bertawa sih? Yang lain pada ketawa, dia enggak tahu. Akhir-akhir kepikir saya suka, kenapa kemasukan apa ini enggak, rasanya kalau ada orang ngomong kagak dengar pisan loh, begitu kan. Ya Bu ya, asalkan nggak sengaja dieneng-enengin, ketut sengaja dieneng-enengin, jangan. Jadi tidak boleh mentertawakan sesuatu yang sekiranya membuat malu orang, nggak boleh. Paham Bu? Insyaallah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yafrah mu'minun mu'minan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghayrahu rawahu Muslimun. Ayo lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin laki-laki memarahi seorang mukminat perempuan bila ia merasa tidak senang terhadap salah satu perangainya, maka ada perangai lain yang menyenangkan. Riwayat Muslim. Iya. Jadi hadis ini ada pelajaran untuk kita. Ada pelajaran untuk kita, yaitu seorang mukmin tidak diperbolehkan membenci perilaku pasangannya disebabkan tidak menyenangkan. Disebabkan tidak menyenangkan. Disebabkan tidak, karena di sisi lain banyak hal yang menyenang, karena di sisi lain banyak hal yang menyenangkan. Jadi kita ini mau suami mau istri tidak boleh membenci, gedek terhadap salah satu sifat perilaku ya pasangannya, sebab kalau dilihat yang menyenangkan juga banyak. Jangan dipukul rata, ya. Salah sedikit padahal kebaikannya banyak. Yang kedua, ini pelajaran yang kedua, menjaga utuhnya rumah tangga, menjaga utuhnya rumah tangga itu lebih dikedepankan. Itu lebih dikedepankan daripada retaknya atau pisahnya retak. Maka untuk itu perlu menjauhkan diri dari sifat kebencian, ya kebencian satu sama lainnya. Jadi dijauhkan, ya. Masya Allah, kalau kita renungkan ya, sifat baiknya, jasa baiknya itu antara pasangan dengan pasangannya, kalau dihitung-hitung banyak banget.
Coba Bu kita merenung, Ibu merenung. Dari mulai menikah sampai sekarang, kira-kira Ibu bisa bayangin nggak betapa besarnya jasa suami? Kebaikannya banyak nggak? Masya Allah. Istri perlu mengagumi sifat baiknya, ya kan? Suami, ya, jasa baiknya suami. Jangan melihat ya keburukan sama sekali. Begitu gak suami, masya Allah. Jadi suami mesti merenung, ya Allah, istri saya dari mulai menikah sampai sekarang banyak jasanya. Ya Bu ya, suami ngagumin istri, masya Allah. Apalagi yang punya anak, anak yang enak saya, yang sakit dia istri. Kolah yang mengandung sekian bulan susah payah, koyalang melahirkan normal juga sakit. Ibu ya, saya nggak tahu ini. Sakit gak Bu melahirkan normal? Di sesar juga, masya Allah, di bedel. Saya kalau lihat anak-anak pada di sesar tuh, ya Allah, nggak lama lagi habis di bedel 40 hari digauli suaminya, masih sakit padahal. Kali gitu Bu sakit ya Bu, Ibu ada sesar nggak ini? Kalau zaman dulu kan nggak sesar ya, nggak kayak sekarang aja, sesar. Dulu paling dukun bayi, banternya dokter. Banyak Bu jasanya Ibu ya, sebagai istri Ibu. Tapi jangan diingat-ingat jasa itu, jasanya orang yang diingat-ingat. Supaya utuh rumah tangga, supaya baik-baik saja. Ya Bu, masya Allah. Jasa orang perlu diingat-ingat, jasa sendiri dilupa. Itu sebagai suami melupakan jasanya kepada istrinya, sebagai istri melupakan jasa baiknya kepada suaminya. Itu masya Allah, tiada keluarga yang indah kecuali seperti itu. Udah tua, udah pada mentas anaknya, biar ngambil motor, nggak harus pakai mobil, motor, jalan-jalan ke Komsen, suruh terus, mah yuk jalan-jalan yuk. Mau nggak biasa gitu? Digoncengin sama suaminya. Kalau memang nggak bisa naik motor, ada mobil, nggak punya mobil. Kalau nggak punya mobil, jalan kaki juga nggak apa-apa. Kemana Pak? Kita ke sana yuk. Komsen ngidul terus, nanti ya ke arah Bojonggolo, Pilam Seindah, belok kiri ke Sawang Apung. Mau nggak itu? Kayaknya jauh deh Pak. Terus maunya di mana? Ada kampung kecil di Ratna. Oke. Jalan-jalan, menikmati suasana sambil merenung, ya Allah. Indah gak begitu Bu? Indah, masya Allah. Tuh pagi-pagi jalan kaki, olahraga, nanti mampir di warung kopi, ngopi berdua, satu gelas berduh, bakwan dibelah dua, tahu dibelah. Jangan satu-satu megangnya, belah-belah, ambil lagi, belah lagi. Begitu Bu caranya Bu, masya Allah ya. Mohon maaf nih yang gak punya pasangan gak usah bayangin ya. Manak lah, manaknya. Ya, jalan-jalan. Kan rumah tangga. Biar ini betul-betul pasangan yang
abadi. Pengen nggak begitu Bu? Masya Allah, pengen ya. Saya juga pengen ya Allah. Masya Allah, enak banget kali ya. Kan ayatnya ibu sering baca itu. Sering baca surah Yasin itu loh. Pasangan yang abadi di dalam surah ya. Ayat 55, 56. Ya. 5 tuh inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Terus apa? Lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Enak gak begitu? Ini dibaca terus ini untuk hibur diri ya. Pasangan yang abadi. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Penghuni surga pada hari ini apa? Fi syughul. Ayo Bu diartiin. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Penghuni surga pada hari pada seneng-seneng, sibuk dengan kesenangan. Orang ahli surga nanti sibuknya dengan kesenangan. Sementara orang ahli neraka sibuk dengan siksaan dan penderitaan. Maka ciri orang ahli surga di dunia ini mesti sibuk dengan ibadah. Ya, sibuk dengan kenikmatan, menikmati ibadah, menikmati berumah tangga. Jangan seperti di neraka. Mesti baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surga itu tenang, anteng, ya, senang. Neraka itu pengap. Makanya rumah tangga jangan pengap, adem, mesti adem ayem. Ya. Hum wazwajum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dan pasangannya, berarti suami istri. Hum wazwajum fi dhilalin 'alal araik. Mereka dalam suasana teduh di atas ranjang, ya, pada duduk. Kakinya digantung-gantungin gitu, enak, Masya Allah. Pandang-pandangan ya, pandang-pandangan saling memandang, suaminya mandang istrinya, istri mandang suaminya, Masya Allah. Ingat di dunia jalan-jalan ya. Pokoknya yang seneng-seneng diingat-ingat, yang pahit gak diingat. Ya. Hum waswajuhum fi dhilal ar-raiki lahum fiha fakihah. Mereka dikasih buah-buahan. Ya, dan apa saja yang mereka inginkan dikasih semuanya. Dikasih buah-buahan. Apa ini mereka inginkan semua dikasih sama Allah. Dapat salam dari Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim.
malaikat yang nyampein, ibu-ibu jamaah ikhlas tadi ini ya dulu ya. Iya, itu suaminya jamaah mana itu? Gak tahu itu jamaah tabligh jamaah apa. Ya, dapat salam dari Allah. Allah menyampaikan salam qaulan mir rabbil. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita dan pasangan kita Allah kumpulkan di surga Allah Subhanahu. Ya, mari kita jaga keluarga kita, anak-anak kita ya, dengan harmonis, dengan enak, dengan tenang. Jangan meributkan sesuatu, toh kita bakalnya akan pergi ke sana bersama-sama. Semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, kelancaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin ya rabbal. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya dikasih pertanyaan. Kayaknya udah paham semua ya. Ayo Bu. Iya, monggo. Agak 10:30. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sholat ini Ustaz, sholat jamak qashar. Jadi umpamanya kita lagi perjalanan dari pagi sampai sore gitu kan, di luar kota lah gitu kan. Terus di jalan kita udah jamak qashar zuhur dan asar. Terus sampai ke rumah Masih asar, masih ya, maghrib udah maghrib, ya. udah lewat, isya udah lewat. Apakah masih berlaku jamak qasharnya kalau di rumah Ustaz? Terima kasih. Kalau rumah itu bukan tempat tinggal kita, bukan tempat tinggal kita bukan pulang kampung misalnya kan tempat tinggal kita di mana? Di sini kan? Sono udah bukan tempat tinggal kita lagi. Menurut Imam Hambali masih berlaku jamak qashar. Imam Hambali. Paham? Menurut Imam Maliki jamak qashar itu dilakukan pas perjalanan saja. Paham? Menurut Imam Syafi'i afdolnya sholat sempurna tidak diqashar. Andai kata diqashar dijamak boleh, tapi afdolnya tidak dijamak, tidak diqashar kalau sudah sempat sampai 7. Bisa dipahamin ada 3 pendapat. Menurut Imam Hambali afdolnya jamak qashar tetap, karena itu hadiah dari Allah. Menurut Imam Maliki jadus sair, syaratnya harus dalam perjalanan. Udah nyampe sudah nggak boleh lagi. Paham? Jadi kalau tadi yang pertama afdolnya dijamak qashar, berarti boleh sempurna. Yang Imam Maliki tidak boleh jamak qashar, sebab jamak qashar berlaku di Imam Syafi'i. Sebaliknya Imam Hambali sebaiknya sempurna, jangan tidak jamak dan qashar. Terserah ibu pilih yang mana. Ada 3 pendapat. Iya, terserah ibu. Kalau menurut Imam Hambali bagusan jamak qashar. Imam Syafi'i bagusan sempurna, nggak jamak nggak qashar. Imam Maliki nggak boleh jamak qashar malah. Ya, berarti di sini ada 3 pendapat. Imam Maliki nggak boleh, dah cukup di perjalanan. Imam Syafi'i bagusnya sholat masing-masing tidak jamak tidak qashar. Menurut Imam Hambali bagusnya jamak qashar. Artinya apa bagi kita? Tergantung situasi kita, gitu loh Bu ya. Kalau kita mau letih, lelah banget, ngantuk banget ya udah jamak qashar aja, langsung tidur. Biasanya kita kan gini, kalau ngadepin ibadah letih, ya kan Bu ya, capek ngantuk, begitu ada makanan seger lagi. Biasanya gitu Bu ya. Terserah ibu yang mana. Yang jelas menurut 2 imam boleh. 2 imam boleh, Imam Maliki udah gak boleh sama sekali. Jadi kalau Imam Hambali lebih bagusnya jamak, Imam Syafi'i lebih bagusnya sholat biasa sempurna dan tidak jamak qashar.
Bagus, paham Bu? Ya. Ada lagi? Gak ada ya? Bisa ada waktu? Oh, ada. Ya udah, kalau nggak ada, mari kita kajian kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita baca umul kitab, tabarrukan wa tawassulan. Sebagai tabarruk, tawasul dengan surah Al-Fatihah, semoga hajat-hajat kita yang baik-baik dikabulkan oleh Allah SWT, panjang umur, sehat, mudah, lancar, berkah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi jahil Fatihah wa bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah wa bi hikamil Fatihah nas'aluka biha ya Allah, nas'aluka biha ya Allah, nas'aluka biha ya Allah an tasudda biha jami'a duyunina wa an tuyassira biha jami'a umurina wa an tutawwila biha a'marana an taqdiya biha jami'a hajatina wa an tubarika bihi hayatana wa mautina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka biha ya Allah tashfa' amradana wa amdal muslimin wa nas'aluka biha an tataqabbala ma bid'anak wa an tu'tiyana ma sa'alnak an tisrana wa andaka alladhi wa'adta ibadika al-mu'minin la ilaha illa subhanak inna kunna min adh-dhalimin. Ya Allah rabbana hasbana ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir. Da'wahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maka saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.